Hanya saja kan ini kan pelakunya banyak. Yang kemarin ditangkap baru 7 orang kan, sebenarnya banyak pelakunya. Kalau kami sih minta supaya semua yang melakukan atau turut serta melakukan ditangkap semua. Perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Meminta Jangan sampai lanjut ke proses hukum, dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Kasus intoleransi yang menodai kerukunan antar umat beragama yang baru-baru ini terjadi di sebuah desa di Sukabumi mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan. Aksi biadab yang dilakukan sejumlah orang yang merangsek masuk ke sebuah villa dan melakukan perusakan tidak hanya meninggalkan amarah dan kecewa, tetapi juga trauma mendalam, terutama bagi para korban. Kejadian tak mengenakan itu diceritakan dengan detail oleh salah seorang saksi yang juga menjadi korban, bagaimana suasana sangat mencekam saat segerombolan orang dengan berinasnya melakukan pelemparan hingga perusakan terhadap simbol agama. Kini peristiwa tak mengenakan yang dialami sejumlah remaja yang sedang melakukan retret keagamaan di Sukabumi, Jawa Barat, meninggalkan rasa trauma yang mendalam. Dan seperti inilah kesaksian salah satu korban. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Menanggapi aksi anarki yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dituding intoleran, aparat kepolisian bergerak cepat dengan menangkap sejumlah orang. Terbaru Humas Polda Jawa Barat menginformasikan telah menangkap 1 orang lagi yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pengusiran terhadap para remaja yang sedang melakukan ritual keagamaan. Dengan ditangkapnya 1 orang, maka secara keseluruhan 8 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Menanggapi penangkapan para tersangka, Gubernur Jawa Barat memastikan kasus memalukan itu akan berjalan objektif dan transparan.
Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu Saudara YY, ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman, ya, rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria, ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, yaitu 170 dengan pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Ada pelanggaran hukum, polisi itu memang berhak, apalagi pelanggaran hukum yang terjadi di depan publik, ya. Polisi itu kemudian langsung segera menangani penanganannya. Nah, kita dapati Polres Sukabumi ini tangkap dia. Ya, cepat menangani ini AKBP Samian kan, itu Kapolresnya kan, teman kita juga nih dia. Jadi cepat menangani dan sigap begitu, sehingga kita rasa ini kemudian tidak berlarut-larut, ya. Hanya saja kan ini kan pelakunya banyak, jadi ditangkap semua, gitu, supaya tidak ada lagi praktek-praktek liar, intoleransi, ya, karena tidak ada hukum. Ini kan bisa terjadi karena mereka menganggap rendah hukum, gitu, atau mereka menganggap superior sehingga mereka bisa melakukan apa saja. Jadi kalau hukumnya kuat, ini kita jamin tidak akan terjadi lagi yang seperti ini. Karena kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Belum juga masyarakat tenang atas kasus pengerusakan dan pengusiran jemaah remaja yang sedang beribadah di sebuah villa yang dilakukan sejumlah orang yang kini ditetapkan menjadi tersangka. Tiba-tiba saja staf khusus Kementerian HAM berencana mengajukan penangguhan terhadap 8 tersangka. Sontak saja pernyataan staf khusus Kementerian HAM menuai banyak kecam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pengacara kondang Hotman Paris dan Togar Situmorang yang geram atas pernyataan staf khusus Kementerian HAM tersebut. Dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangguhan. Jangan sampai ada penangguhan terhadap tujuh tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Gereja daerah rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Kementerian Hukum dan HAM atas 7 orang para tersangka marah diberikan satu jaminan untuk penangguhan penahanan. Ini jelas sangat-sangat bertentangan dengan hati nurani, terutama dari aturan hukum yang berlaku. Harusnya dari Menteri HAM itu datang ke pihak korban, memberikan suatu healing traumanya, memberikan support, bukan malah mempertontonkan dari pihak HAM itu seolah-olah adanya melindungi para pelaku intoleransi. Tak berselang lama, Menteri HAM, Natalius Pigai,
merespons pernyataan staf khususnya dengan menolak tegas wacana penangguhan terhadap 8 tersangka kasus pengerusakan dan pengusiran jemaah yang sedang beribadah di Sukabumi belum lama ini. Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Haswarta, staf khusus Menteri HAM tersebut karena dinilai mencederai rasa keadilan bagi pihak korban, tulis pernyataan pers resmi Natalius Pigai selaku Menteri HAM. Dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. DPR, kita sendiri minta aparat penegak hukum tegas menangani perkara ini supaya tidak terulang lagi. Nggak cuma 7 orang, karena di lokasi ada banyak pelakunya. Menurut abang berapa tuh? Itu lebih dari 20 orang itu, ribut-ribut itu. Jadi itu semua ditangkap, termasuk siapa provokator, siapa di belakang layar, siapa pimpinannya, dan ajaran apa yang mereka pegang itu, sampai begitu. Ditetapkannya 8 tersangka yang saat ini menjalani pemeriksaan, siapa sangka menuai polemik berkepanjangan. Ya, baru-baru ini sekelompok orang yang menamakan Forkipim Cidahu mengeluarkan petisi menanggapi aksi intoleransi yang sedang ramai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Namun yang menarik perhatian dari sejumlah pernyataan terdapat 2 poin penting yang membuat masyarakat terbelalak, yakni meminta kasus perusakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tidak itu saja, 1 poin penting yang tak kalah mencengangkannya yakni insiden yang terjadi di Sukabumi bukan perusakan tempat ibadah. Sontak saja pernyataan tersebut dianggap melukai umat beragama. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat. Kami sangat miris sekali. Ini kejadian sangat memalukan dan memilukan. Islam ini kan konsepnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini membawa misi Islam ini untuk membawa kedamaian untuk sekalian alam, bukan hanya manusia, tapi makhluk Allah yang lainnya, tumbuhan, jangan kita rusak, hewan pun jangan kita usik. Ini kan mereka sedang melaksanakan ibadat. Nah, saudara kita non-muslim ini dilindungi undang-undang dan dijamin oleh pemerintah. Kalaupun dia ada kesalahan, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, ritualnya terdengar sampai ke perkampungan, umpama ada kesalahan, kan bisa dipanggil, bisa ditegur. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sekonyong-konyong langsung diserang, tindakan anarkis. Ini negara hukum, Bung. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai
saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Sementara itu, pemilik dan penjaga villa yang menjadi korban, Ibu Nani dan Yongki, mengaku akan menyalurkan bantuan senilai 100 juta yang diberikan Gubernur Deddy Mulyadi untuk keperluan warga sekitar, salah satunya disalurkan ke masjid-masjid terdekat. Sikap welas asih yang ditujukan korban mendapat pujian dan simpati dari sejumlah kalangan. Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Ini saya Yongki Dien yang penjaga di villa sini mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina, mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang kena musibah ini. Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak KDM. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau mushola yang ada di sekitar kita ini. Ya kan, kejahatan dibalas dengan kebaikan itu kan namanya. Ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak, ada kebaikan yang diberikan oleh Deddy Mulyadi, tapi ada kebaikan juga yang diberikan oleh korban. Gitu, sehingga korban kemudian menyumbangkan inilah yang disumbangkan Deddy, disumbangkanlah kepada masyarakat lagi, dikembalikan kepada masyarakat kan. Jadi memang ada kejahatan, selalu ada kebaikan. Gitu. Korban kan punya pandangan berbeda ya, tidak serta-merta kemudian ribut atau apa. Mungkin ilmu kasihnya juga tinggi banget, atau belajar agamanya sudah tinggi, jadi dia ya tidak mengharapkan dari dunia, mengharapkan dari duniawi, tapi tidak mengharapkan duniawi, tapi mengharapkan surgawi. Menanggapi disalurkannya bantuan yang telah diberikan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tak mempermasalahkannya. Menurutnya apa yang ia lakukan semata-mata untuk meringankan beban yang dialami para korban. Dan berikut pernyataan Deddy Mulyadi yang turun langsung untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Mengasih uang ke Pak Yongki 100 juta, terus Pak Yongki bikin konten, katanya nih uang 100 juta dari Pak Yongki mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Nyatanya kan tidak ada, bohong. Dan kami pun bukan butuh uang, Pak, butuh kedamaian, hidup rukun. Kalau saya waktu kebersamaan itu, gitu, gini, Pak. kalau saya waktu itu ya, ini kan gubernur nih, cara berpikir, cara bertindaknya, kan ada kerusakan. Iya. Karena ada kerusakan, maka saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas kerusakannya itu. Maka saya menyerahkan bantuan agar Pak Yongki bisa memperbaiki rumahnya, dan gitu loh. Tapi urusan lain kan saya tidak mengintervensi, ya silahkan saja, itu hak, gitu loh. Karena kalau ibu-ibu mengganti mau ayah biaya, nah boro-boro bapaknya itu intinya. Kan biar tujuannya maksud saya reda, gitu loh. Nah, jalanin aja aspek kuhapnya, kemudian saya nanti sebagai gubernur mencoba untuk memfasilitasi aspek sosial. Ya, ya kan? Pertama pasti aspek sosial keluarganya, ini saya nanti buat 8 ya, buat ibu beli beras di rumah ya. Saya terima semua ini, tapi saya mohon. Iya kan, nanti kan kuncinya di Pak Wedi. Saya nanti usahakan ya Pak. Iya, kan gubernurnya selalu semuanya juga anak gubernur. Iya. Kita tidak butuh bantuan 100 juta dari Deddy Mulyadi. Dan kita juga tidak butuh salib yang sudah dihancurkan itu dibetulin atau dirapikan kembali. Termasuk bangunan yang rusak. Yang mereka butuhkan adalah jaminan dari negara untuk melaksanakan satu ibadah kepercayaannya dimanapun itu.
Kalau memang ini bisa dilakukan oleh pihak Kementerian HAM, maka ini akan menjadi presiden buruk ke depan, di mana negara tidak menghadir, tidak mau ikut, tidak mau menjaga daripada adanya minoritas yang melakukan kegiatan ibadah.